Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Alfred, Rafif, Dio, dan Restu ingin menampilkan hasil proyek terakhir UAS kami, yaitu tugas hotel terakhir kami. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil kerjasama proyek codingan kami yang bertemakan hotel seperti yang ditugaskan, yaitu hotel sederhana. Nah, di sini kami akan menjelaskan kode yang sudah kami coding untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah terburu-buru. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan baris per baris secara singkat dan mudah dipahami. Baik, di sini kita mulai baris pertama. Baris pertama itu seperti biasa kita harus mengetikkan user system. Nah, user system ini itu untuk memancing apa yang akan kita program. Kemudian ini ada, kita lihat bernama hotel booking. Nah, hotel booking ini berasal dari nama folder yang kita buat, yang kita pilih dari file dan folder nih, open folder. Nah, kemudian lanjut ke bagian body, yang dimana ini seperti bagian body kalau di bahasa HTML ini bagian body. Nah, kalau ini kita lihat ada 5 buah atau 5 baris, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, selamat datang di penginapan Paseo. Yang kedua, login. Yang ketiga, daftar. Keempat, keluar. Dan kelima yang terakhir itu pilihan menu. Nah, ini kita buat itu untuk menampilkan apa yang kita pencet di terminal, apa yang akan kita runkan atau apa yang kita jalankan di terminal. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita runkan, kita enter. Nah, maka akan muncul seperti apa yang pada body pertama tersebut. Nah, apakah sama? Mari kita buktikan. Selamat datang di penginapan Paseo. Nah, dan login, daftar, keluar, dan pilih menu. Nah, kita lihat ini sudah sama ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih ini gunanya if? Ada if, ada else. Nah, ini itu seperti pilihan jika dan apa yang akan keluar, apa yang kita tentukan. Nah, seperti ini if. Nah, if ini jika, ya bagaimana kita, apa yang kita jika ini kita klik angka 1, apa yang akan keluar sesuai dengan body yang kita lihat pada bagian nomor 1 ini. Nomor 1 itu kita bacakan login, maka kita akan masuk ke halaman login. Nah, tapi kita tidak boleh login dulu, kita harus mendaftar. Nomor 2 baru kita login. Nah, nomor 2, jika memilih angka 2 maka akan ke bagian register atau daftar. Sesuai tidak? Nah, ternyata sesuai. Dan nomor 3 itu keluar atau return, kembali. Nah, kalau jika kita pilih menu kita salah atau sebelum kita mendaftar, coba kita contoh, kita langsung login tanpa mendaftar. Kita pencet nomor 1, kita enter, kita masukkan username-nya Alfred, kemudian passwordnya 12345. Nah, maka hotelnya akan tersimpan. Oh, ini sudah tersimpan ya. Nah, jadi ini kita bisa langsung daftar. Nah, setelah itu jika kita memasukkan password yang salah, kita logout dulu. Jika kita memasukkan password yang salah atau username yang salah, maka dia akan memunculkan pilihan tidak valid. Nah, seperti ini contohnya. Kita pilih, kita runkan, kemudian kita pilih login, kita coba acak namanya menjadi contoh format. Kita pilih passwordnya, kita buat asal-asalan saja. Ini misalnya 9090. Nah, maka akan login gagal karena kita pada program ini belum pernah men-save atau belum pernah kita mendaftar. Jadi kita tidak terdetek akan masuk ke program tersebut. Nah, jadi untuk bagian saya menjelaskan bagian nomor 1 sampai baris. Di bagian baris 46 kita mulai bikin fungsi baru yang namanya home menu. Karena kenapa kita pakai home menu? Karena kita pakai bukan home menu. Kenapa kita pakai static? Karena ini fungsi untuk dipanggil langsung tanpa harus kita objek. Dan baris ke-47 itu while dan true. While dan true ini kodenya untuk
masuk ke perulangan yang jalannya terus menerus. Selama user belum memilih logout, penduduk menu ini akan terus muncul. Kenapa kita pakai dengan while and true? Karena ini kan seperti looping ya, supaya setelah user selesai looping kita bisa balik ke menu ini dan langsung keluar. 1248 itu dan baris 50 itu baris 50 ini untuk membersihkan layar, kayak seperti setiap kali menu muncul itu langsung membersihkan layar di codingan outputnya supaya tampilannya nggak campur aduk dengan teks sebelumnya. Oke, dan di baris 51 ini dan dituliskan selamat datang. Itu untuk menampilkan ucapan selamat datang ditambah nama user yang sedang login. Misalnya user login dengan username nama saya yaitu Dio Reno, maka akan tampilnya seperti selamat datang Dio Reno Lutfi. Itu di baris 52 sampai 54 nih ya. Jika masuk pilihan menu apa untuk pesan hotel, yang kedua logout, dan juga pilih menu. Lalu user diminta untuk mengetik pilihannya. Dan di baris 55 ini berisi string input dan console readline. Baris ini membaca input dari keyboard user dan menyimpannya ke variabel input. Dan di baris 57 ini kalau user mengetik ketik 1 maka dia akan masuk ke fungsi book hotel dan saya dengan nomor 2 dan nomor 3 sesuai dengan baris seperti pesan hotel itu tersebut. Artinya proses pemesanan hotel akan dimulai. Dan juga di baris 61 ini jika kita pilih nomor 2 maka break akan menghentikan while true di baris tersebut. Dan fungsi ini akan berhenti dan user akan dianggap logout. Oke, di baris 63 ini itu sama ya, itu maksudnya gabungan dari baris 61. Di baris 65 ini 65 dan 67 ini kalau input handphone 1 atau 2 maka sistem akan kasih pesan error. Misalnya kita ngetik 9 lah atau bebas lah mau ngetik apa, nanti outputnya keluar pilihan tidak valid. Dan lanjut ke baris 72. Baris 72 ini fungsinya kita akan manggil waktu user memilih satu pesan hotel di menu. Di baris selanjutnya di baris 74 dan 75 kita bikin 2 array yaitu string dan ini maksudnya kita bikin 2 array itu hotel list dan harga list. Hotel list itu berisi nama hotel yang bisa dipilih, harga list yang berisi harga per malam dari masing-masing hotel. Contohnya kita mengetik kita apakah 0 hotel Paseo Miral dan kita mengetiknya 300 gitu dan seterusnya. Di baris 77 dan 78 ini itu untuk membersihkan layar dan memberi judul bahwa sekarang user sedang berada di menu pemilihan hotel. Di baris 79 dan 79 dan 81 ini baris selanjutnya ini untuk menampilkan daftar hotel satu persatu. Misalkan nomor 1 nama hotel dan harganya, dan juga nomor ini dimulai dari angka 1 padahal arraynya dimulai dari 0, jadi kita pakai
Jadi kita pakai itu I plus 1, begitulah kira-kira. Dan nanti potong. Dan yang ke-84 di baris 84 ini user diminta untuk memilih hotel dengan memasukkan angka 1 atau angka 2. Dan di baris 45 ini, angka 45 ini itu input dari user dikonversi dari string ke integer, lalu dikurang 1 supaya cocok dengan indeks arraynya. Contohnya ini, jika kita ketik 1 maka hasilnya 0, artinya hotel pertama. Jika kita ketik kedua maka hasilnya 1, artinya itu hotel kedua, dan seterusnya. Di baris 87 ini di baris 87 dan baris 8 ini itu untuk mengambil nama hotel dan harganya berdasarkan pilihan tadi. Jadi kalian ketiklah hotelnya, kalian pilih hotel yang mana dan harganya berapa. Itu kira-kira. Di baris 90 dan 91 ini itu untuk user untuk dimintai memasukkan berapa malam kita akan menginap, misalnya 3 malam. Input itu langsung dikonversi ke angka dan disimpan ke variabel. Di baris 93 ini itu untuk subtotal dari harga hotel dikali jumlah malamnya. Contoh, harga malamnya itu misalnya kita ketik 250 dan kita ketik di malam dan kita ketik jumlah malamnya itu 3, jadi subtotalnya 750.000. Seperti itu kira-kira. Dulu ya. Di 94 ya, di 94 ini itu kalau subtotalnya 1 juta atau lebih maka diskon 10%. Jadi kita pakai operator ternary untuk kondisi singkat. Contohnya subtotalnya itu 1.200.000, jadi diskonnya dapat 120. Kalau misalkannya subtotalnya 800 itu diskonnya tidak ada. Seperti itu kira-kira. Oke, perkenalan singkat. Nama saya Muhammad Rafif dengan NIM 24051911037 akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas akhir dari kelompok kami. Oke, langsung aja. Di kode pertama memiliki fungsi untuk menghitung total harga sebelum diskon. Misal 300.000 per malam dikali 4 malam sama dengan 1.200.000. Kemudian di kode yang kedua ini untuk fungsinya menghitung total di atas 1 juta akan mendapatkan diskon 10%. Jika di bawah itu akan mendapatkan diskon 0%. Kemudian di kode yang ketiga ini menghitung total akhir setelah dipotong diskon. Oke, masuk ke kode selanjutnya memiliki fungsi memanggil cetak invoice untuk menyimpan semua data pemesanan ke dalam invoice text. Current user sebagai nama user yang sedang login, dan semua parameter lainnya adalah detail pemesanan. Hotel dipilih, harga per malam, subtotal, diskon total, dan sebagainya. Kemudian masuk ke kode selanjutnya. Memberi info ke user bahwa invoice sukses dibuat, konsol readline-nya untuk sebagai membaca pesan di atas, dan enter untuk masuk ke program selanjutnya atau menu sebelumnya. Kemudian di sini ada fungsi login memakai menu method untuk memudahkan membuat fungsinya, konsol clear untuk membersihkan
output sebelumnya. Kemudian console read line menampilkan tulisan login pada layar. Kemudian console read string user, console read dan string pass ini minta input username dan password dari user disimpan dalam variabel user dan pass. Kemudian ada if user, kode ini untuk mengecek apakah username ada di library user dan passwordnya cocok. Kemudian di kode selanjutnya, fungsinya untuk menyimpan data ke current user tadi ini, kemudian tampilkan pesan berhasil login dan kembali ke nilai true atau login sukses berhasil. Kemudian di else yang lainnya, btw ini if else. Kode selanjutnya untuk menampilkan pesan gagal. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian akan menampilkan false atau login gagal jika kita memasukkan username, password, atau ada yang salah pada saat login. Kemudian masuk ke tools daftar atau register. Console clear untuk membersihkan output. Kemudian console read line, read user untuk membuat tampilan pada layar daftar, kemudian username baru, kemudian meminta memasukkan username dan password baru, kemudian disimpan pada variabel pass dan user. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya, user dan pass. Ini fungsinya untuk menyimpan username dan password ke library user, kemudian save user, menyimpan data user ke file. Biasanya kita nanti pakai file txt, file.txt supaya data user tidak hilang saat codingan ditutup. Kemudian kita masuk ke perintah codingan terakhir ini. Fungsinya ini adalah untuk menampilkan username langsung dianggap sebagai user yang login, kemudian tampilan pesan sukses, dan tekan enter untuk lanjut ke menu home atau menu selanjutnya. Jadi dari tadi kita bahas ada 3 yang saya bahas, yaitu coding booking untuk menghitung harga hotel dikali per malam, kemudian mendapatkan diskon jika di atas 1 juta. Kemudian ada tools login, mengecek apakah username dan password cocok, kemudian disimpan ke current user. Kemudian ada tools register, menambahkan user baru ke library dan simpan ke file dan bisa langsung login. Untuk itu mari kita buktikan apakah program jalan dan sesuai. Oke, coba kita running. Tunggu sebentar. Oke, kita coba anggap aja kita belum punya akun ya. Itu sebagai user yang mau daftar, kita daftar. Kita masuk ke username ya, username baru, kita buat aja Afif, passwordnya 123. Oke, pendaftaran berhasil, tekan enter untuk login. Nama dan username dan password kita sudah tersimpan di sini. User text, username, password. Oke, enter. Selamat datang di penginapan Paseo. Kemudian kita milih untuk login kembali, masukkan username yang tadi, password. Oke, udah ada namanya, selamat datang Afif, sebagai profil Afif ini ya. Coba kita pesan hotelnya. Di sini kita coba pilih yang di Jalan Bilal 1. Berapa malam kita menginap, coba kita 4 malam ya untuk mendapatkan diskon. Invoice berhasil dibuat. Oke, kita tekan enter untuk ke home. Di sini invoice ya, kita coba cek ya apakah sesuai. Invoice pemesanan hotel, tanggal bla bla bla, ini menyesuaikan dengan tanggal aktif kita ya. Nama pemesan Afif,
hotelnya sesuai, Pasio Jalan Bilal, harga per malam 300.000, jumlah malam 4, subtotalnya 1.200.000, kemudian mendapatkan diskon 10% ya, 120.000. Oke, selanjutnya ada load users. Nah, load user ini untuk membaca semua akun, username and password yang sebelumnya sudah terdaftar, disimpan di file txt tadi yang sudah untuk dicetak tadi. Nah, hasil bacaan ini dimasukkan ke dalam dictionary user supaya bisa digunakan saat login nanti. Nah, gimana cara kerjanya? Dia tuh mengecek apakah file txt-nya ada. Nah, kalau ada, tiap baris kan terbaca dan bisa pakai tanda garis. Jadi, misalnya username restu garis, misal passwordnya 1234 gitu. Oke, ini tadi ya, ini garisnya. Yang kedua itu save users. Nah, save user ini berfungsi untuk menyimpan semua akun. Kan save berarti menyimpan. Dia berfungsi untuk menyimpan semua akun, termasuk username dan password, ke file user txt. Nah, saat ada user yang baru mendaftar itu nanti disimpan dia sama save user ini. Gimana cara kerjaannya dia? Save user ini dia membuka file user txt tadi untuk ditulis ulang sama si ini tadi. Setiap user di dictionary tadi ini akan tulis dalam format username garis password. Contoh, Astu 1345 atau Alfred ABCDE. Oke, selanjutnya next, ada cetak invoice. Cetak invoice ini apa fungsinya? Jadi fungsinya untuk mencetak bukti kita tuh kalau kita tuh memesan hotel itu setelah user memilih hotel dan jumlah berapa lama dia nginep malam. Gimana cara kerjanya? Nah, dia membuat file baru yang bernama invoice.txt. Jadi dia menulis informasi ke dalamnya seperti dari tanggal transaksi, namanya, nama user, nama hotel yang dipilih, harga per malamnya, begitu. Jumlah malam, total diskon dan total bayar. Nah, nanti di enter, hasilnya akan muncul nanti ketika program sudah dijalankan. Oke, jadi sekian dari saya. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan.